وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Langsung Allah yang mendaulat. Antum sebagai apa? Dan Nabi Muhammad di Mekah itu dalam kondisi-kondisi melawan orang kafir. Yang dihadapi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy. Lalu perbandingkan sekarang sampean antum semua itu di Indonesia yang antum anggap sebagai orang yang tidak Jokowi itu adalah musuh. Ya, orang Islam semua, masjid di mana-mana, di setiap kampung ada masjid. Ahli kiblat Islam semua, Muslim semua. Kok sama? Gimana ini? Kalau Anda menempatkan seakan-akan mereka dianggap orang-orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada saat pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan semangat terus berdakwah dalam rangka menuju ilal haq, kembali kepada kebenaran, kembali kepada pemahaman yang benar setelah kita terbelenggu, setelah kita terlilit syubhat yang bertahun-tahun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. 2-3 hari yang lalu saya membuat video tentang 7 fakta kebenaran jamaah. 7 fakta kebenaran jamaah yang sudah kita unggah, yaitu 1 fakta yang kemarin sudah saya singgung, bahwa 7 fakta kebenaran jamaah ini adalah sebuah hasil karya, Allahu a'lam, hasil karya atau penelitian bagaimana yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Nur Hashim, insyaallah. Ya, alhamdulillah di pagi tadi saya mencoba mendapatkan manuskrip, tulisan-tulisan, insyaallah tulisan beliau yang masih diketik manual, ditulis Arabnya pakai tangan juga. Nah, tentang 7 fakta kebenaran jamaah. Saya tidak mengoreksi tentang tulisan itu. Allahu alam, saya sudah dikoreksi orang-orang dahulu, insyaallah. Bapak Nur Hashim ini adalah seorang tokoh intelektual dari kalangan Jukam yang dari dulu, sudah tahun berapa itu. Nah, saya hanya ingin mengoreksi atau mentakwil pemahaman keyakinan jamaah sekarang, yang mana hanya berpatok kepada 7 fakta itu sebagai keabsahan jamaah di Indonesia. Tak salah, beliau memberikan judul seperti ini. Judulnya ya, saya hanya baca. Nanti saya tampilkan di manuskripnya di kanan atau kiri saya. Yaitu keimaman Haji Nur Hasan adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia. Jadi keimaman Haji Nur Hasan, artinya jamaah Jukam itu, adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya nggak tahu metodologi yang dipakai penelitian ini apa, saya nggak tahu. Apakah riset, apakah kuantitatif, atau apakah kualitatif, ataukah penelitian baksul maktabah, atau penelitian maktabah, penelitian perpustakaan, saya nggak tahu. Yang pasti hasilnya ditampilkan seperti itu. Tapi dalam pokok penelitian itu kan ada 2 ya, ada metodologi penelitian, ada 2 sumber datanya. Yang pertama adalah sumbernya primer, yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer itu diambil dari data yang langsung, apakah pelakunya, apakah tempatnya langsung. Kalau sumber sekunder bisa diambil dari data-data penguat. Nah, katanya diperlukan dengan data pembanding juga.
Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Setelah kita baca, setelah kita ketahui tentang apa itu 7 keabsahan jamaah yang sudah pertama kemarin sudah saya takdil, yaitu bab masalah paling awal di Indonesia, sudah saya jelaskan di dua video sebelum ini. Yang kedua adalah ini dijelaskan dengan keimaman atau berdirinya jamaah ini sudah sesuai dengan Quran hadis. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ciri dua atau fakta yang kedua adalah sesuai dengan Quran hadis. Nah, kalau kita berbicara apakah jamaah ini sesuai dengan Quran hadis, maka pertanyaannya yang pertama adalah dari sisi apa? Apakah sudah sesuai dengan Quran yang dijelaskan oleh para ahli tafsir? Apakah yang sudah sesuai dengan hadis yang dijelaskan oleh para ahli pensyarah atau ahli syarah hadis, syuruhul hadis? Yang pertama adalah sesuai dari sisi apa? Apakah hanya sesuai dari sisi bai'atnya, hanya salaman saja? Sami'na wa ata'na mastata'na, bayatuka anni sami'na wa ata'na mastata'na. Apakah dari itu saja? Apakah sesuai dengan Quran hadis yang dimaksud esensi tujuan utama dibentuknya sebuah keimaman? Yaitu keimaman adalah menaungi jamaahnya. Dari apa? Mara bahaya, perampokan, kemaslahatan, ketidakadilan dan sebagainya. Peperangan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, maka tentunya sesuai Quran hadis itu harus diteliti kembali. Banyak kawan-kawan para ustadz mengatakan, mentakdil ucapan-ucapan para jukam itu, kan antum nggak punya wilayah, kan antum nggak punya pasukan, kan antum nggak punya hudud aturan yang jelas, kan antum juga nggak punya namanya iqab, hukuman. Lalu biasanya juga mengatakan, nggak apa-apa, nggak ada wilayah. Gak wilayah itu gak apa-apa. Nabi Muhammad loh. Ya. Nabi Muhammad itu gak ada wilayah. Gak apa-apa gak punya wilayah. Nabi Muhammad itu saat di Mekah gak punya wilayah katanya. Dia mengkiaskan sebagai Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Antum itu siapa mengkiaskan dirinya sebagai Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad jelas yang mengakui adalah Nabi adalah siapa? Adalah Allah langsung Allah yang mendaulat. Antum sebagai apa? Dan Nabi Muhammad di Mekah itu dalam kondisi-kondisi melawan orang kafir, yang dihadapi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah kafir Quraisy. Lalu perbandingkan sekarang sampean antum semua itu di Indonesia yang antum anggap sebagai orang yang tidak Jokowi itu adalah musuh. Ya, orang Islam semua, masjid di mana-mana, di setiap kampung ada masjid. Ahli kiblat Islam semua, Muslim semua. Kok sama? Gimana ini? Kalau Anda menempatkan seakan-akan mereka dianggap orang-orang musyrik. Pertama ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam pembuktiannya setelah beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Misalnya setelah beliau diperintahkan hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan beliau? Beliau langsung menjadi seorang kepala negara di situ, yang mengatur semua kemaslahatan umat di situ. Mulai paling remeh sampai perairan sawah diatur. Apalagi sampai pernikahan, kemudian keamanan, apalagi hutang, kemudian masalah perdagangan dan lain sebagainya. Nabilah yang mengatur. Nah itu yang mungkin penafsiran sesuai dengan pemahaman para ulama tafsir, para ulama hadis, dan para ulama siasah atau ulama kepengaturan, bahasanya kepengaturan dalam Islam. Lalu sesuai dengan Quran hadis, sesuai sing endi? Kalau cuma mengatur jadwal pengajian, artinya Anda merasa diramut sebagai pengatur jadwal pengajian, di luar banyak. Itu pamflet itu pengajian hampir tiap hari ditampilkan, kajian ini banyak. Nah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Makanya saya pernah membuat video di 2 bulan atau 3 bulan yang lalu dengan judul
diramut atau diremot. Kalau saya lebih cocok antum itu diremot sebenarnya. Kita itu diremot dalam. Kita nggak pernah diurusi apa-apanya, nggak pernah diurusi. Hanya selembar, secarik kertas. Beberapa cari kertas yang dibacakan diulang-ulang babnya seperti itu aja, seakan-akan kita diramut. Ketika ada persisian rumah tangga, apa jawabnya pengurus? Ya sudah, sabar. Bisa menikahkan tapi tidak bisa menceraikan. Bisa menikahkan tidak bisa mengeluarkan surat nikah. Ketika ada masalah perceraian, sudah diam-diam aja. Apakah itu sesuai dengan Quran hadis? Kalau kita cocokkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabiin, para khalifah seperti dahulu, ya memang jelas itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Mungkin demikian dulu. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akan selamat. Mohon maaf, ini agak ramis. Biasanya nggak ada. Tak kira itu saya di sini itu nggak ada pandainya, nggak buka di depan rumah saya itu kebetulan ada pandai besi ya depan rumah itu. Nah sehingga agak berisik, tak-tok gitu. Tapi insya Allah suara saya jelas ya, karena keterbatasan alat, karena keterbatasan tempat. Yang insya Allah nanti suatu saat semoga Allah mengabulkan, bisa mempunyai tempat yang representatif, alat yang memadai untuk dakwah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar